kalau misalkan kalau tak tahu berarti gede ini. Yang pernah dibakar sampai kayunya itu ya sampai selapangan, dan itu sampai berapa minggu ya? Nabinya itu aku kasih dulu lagi. Nabinya itu pernah menghancurkan berhala dengan cara menandai berhala yang paling besar, dikasih kapak di lehernya, digantungkan. Coba kamu lucu. Oh iya. Terus nabi yang punya mukjizat tongkat. Iya betul, tepuk tangan. Terus ganti Ayla, udah kita jawab ya. Ayla. Nabi yang oke Nabi Muhammad ya. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya apa? Mukjizatnya adalah membelah apa ya? Bukan. Membelah bulan. Terus dia mukjizatnya apa itu? Yang kita baca setiap hari apa? Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi yang bentar Ayla belum jawab berarti tadi kan bakal. Nabi yang umatnya itu bikin bangunan yang tinggi. Nama umatnya umat apa ya? Kaum apa? Bikin bangunnya tinggi terus batu. Batunya itu diukir jadi istana, jadi ini. Nah, itu nama kaumnya kaum apa? Ya silakan jadinya. Dari sana diterangkan seperti ini. Namanya kaum apa? Ya. Jadi kaumnya itu sangat pandai membangun arsitek. Kulit bangunan tapi dia bisa mengukir namanya. Nah seperti ini ya. Jadi itu namanya kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh ya. Iya. Apa? Nabi Hud ini juga sama. Hud dan Soleh ini kaumnya itu pandai memahat. Jadi memahat buluk batu itu dipahat jadi istana, jadi rumah. Itu namanya kalau sekarang itu namanya daerah Petra di sana Jordania. Nah kemudian kaum Samud ya. Kemudian apa hukumannya kaumnya Nabi Lut? Kan kaum Nabi Lut itu kan kaumnya kan paling terhina ya, terhina karena maksiatnya. Nah menyukai sesama jenis kan harusnya kan pasangan laki-laki perempuan, makanya membangun keluarga lah. Mereka ini juga laki-laki senang laki-laki perempuan ini namanya kaum yang terlaknat. Nah mereka tuh dulu apa umatnya? Nah dihujani batu, kemudian tanah
maksiatnya sampai nggak pernah ada sebelumnya kaum yang separah itu. Kemudian sekarang kita ini anaknya Nabi Ibrahim itu ada berapa? Dua. Siapa yang Ismail. Ismail. Ismail itu ibundanya namanya bunda siapa? Bunda. Maria. Hajar. Nah, itu ceritanya sampai sekarang kalau kita haji umroh ya kan, sa'i itu kelihatan nggak berarti di sana ada bukit Sofa Marwah itu tulisannya gitu. Masuk di dalam masjid ya. Jadi di sana nanti bukit Sofa dan bukit Marwah. Coba bayangkan Nabi Ibrahim itu meninggalkan ibu Hajar sama anaknya Ismail bayi itu di tengah-tengah padang pasir yang panas, nggak ada rumahnya loh, itu cuma di bawah pohon. Iya, kemudian nanti begitu setelah karena udah seterusnya nggak ada air, nggak ada sumber air, dan coba bayangkan sekarang kayak tidak jalan-jalan ibunya kemudian ditaruh di lapangan loh. Karena di Indonesia kan lapangan kan banyak pohon ya, kalau di sana di Arab itu gurun pasir ya mbak Kiki ya, panas di sana, panas ya Kiki. Loh sana itu, dan kemudian mereka itu ditaruh di gurun yang apa ya, yang nggak ada orang sama sekali, jadi luar biasa. Hah? Nggak diikat ya, pokoknya di waktu itu Nabi Ibrahim tuh ngejak ibunda Hajar sama ibu bayi Ismail atas perintah Allah untuk hijrah, pokoknya disuruh pindah. Karena kan ceritanya gini, Nabi Ibrahim tuh istrinya yang pertama itu kan namanya Ibu Sarah, Siti Sarah itu ya. Sudah lama Nabi Ibrahim 80 tahun umurnya udah kakek-kakek, belum dikaruniai keturunan. Akhirnya Siti Sarah itu punya pembantu namanya Hajar. Nah, Hajar ini orang Mesir, keturunan Mesir, karena dia hadiah dari Raja Mesir untuk Sarah. Akhirnya katanya dari Siti Sarah, ya udah kalau emang begitu, udah kamu nikah sama pembantu saja, sama Siti Hajar ini. Jadi Siti Hajar sebenarnya pembantunya. Akhirnya menikah. Kemudian setelah lahir bayi Ismail, nah biar nggak cemburu karena wanita itu kan pasti sensitif ya, mesti kan ada cemburu. Akhirnya disuruh hijrah, akhirnya disuruh naruh di Mekah itu tadi ya, masih di Mekah itu, di situ di padang pasir, udah Bismillah. Siti Hajar itu nggak mikir apa-apa, nggak. Waktu itu nggak ada HP kan, kalau sekarang kan ada HP ya, dulu nggak ada, udah ditinggal gitu. Nah nanti suatu saat gimana ceritanya kok bisa, ya itu tadi ketika udah nggak ada air, Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Marwah sampai berapa kali? 3. Sampai berapa kali? Sa'inya berapa kali sih? 7. Berarti itu enggak 7 kali ya. 7 kali itu nyari air di Bukit Sofa, airnya cuma sedikit, lari lagi ke Bukit Marwah, nyari air lagi, lo nggak ada lagi. Sampai 7 kali udah capek, ketika itu terus bayi Ismail dan Nuai ini ternyata dilihat loh, di kakinya muncul yaitu sumber air Zam-Zam. Zam-Zam itu jadinya gini, ceritanya Zam-Zam tuh namanya apa? Jadi Zam-Zam itu lah kan nanti kan pertama pasti kayak kita ya, kalau tukang itu ngeduk sumur, mesti pertamanya ya kotor, tapi kan nanti lama-lama kan dikuras, jadinya kan mesti ada air yang jernih. Itu juga ketika muncul itu juga langsung sama ibunda Hajar langsung Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu bahasa Arab artinya berkumpul, jadi banyunya ini dikelompokno. Kan namanya air kalau nggak dikumpulkan kan air baru kemana-mana kan, airnya dibuat kayak bendungan gitu loh, tanahnya itu dikelompokno, paham maksudku? Jadi kalau ada air kalau muncul air itu kan biar nggak melebar mengalir ke sana, artinya kan dijeglongi ya kan, pinggir itu dibuat kayak cekungan, terus pinggirnya dikasih kayak tanah, di lingkaran gitu. Makanya dari Zam-Zam soalnya berkumpul, banyu ini ngelompok, dari Zam-Zam itu gitu, namanya Zam-Zam. Terus akhirnya itu sampai sekarang kan nggak akan kering gitu, terus saja itu mengalir ya kan, itu barokahnya. Kemudian setelah
yang difitnah, kemudian ada yang menjadi saksi kalau Nabi ini tidak bersalah, yaitu bayi loh, masih bayi itu bisa ngomong, bersaksi kalau Nabi ini nggak bersalah. Siapa yang tahu? Bisa. Nabi yang difitnah kenapa? Difitnah karena dia itu ganteng. Makanya kalau ada orang ganteng itu rawan fitnah. Siapa yang bisa? Nabi yang bagus rupanya, yang ganteng siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu ganteng. Karena dia ganteng bagus, akhirnya dimusuhi saudaranya sampai dimasukkan ke sumur ya. Habis itu pas udah besar tambah ketok gantengnya, difitnah sama ibu angkatnya itu istrinya pejabat Mesir, namanya Zulaiha. Nah, terus siapa Nabi yang paling sabar? Dikasih sakit gatel luang, nah bukan, dikasih penyakit kulit yang luang, nah siapa? Bisa. Siapa? Saya. Siapa? Bisa. Bukan, namanya Bisa. empat Adam. kata. Bukan. Saya itu ajarin nilai. Oh, ya Allah, belum Ya, Nabi Ayub ya, Nabi yang paling sabar karena dia sakit gatalnya tuh sampai bertahun-tahun, sampai 6 tahun kan berarti Pak. Anak bodoh kalau bujukan aja kan nggak sembuh-sembuh tuh sampai berapa bulan, kita harus bertahun-tahun. Nabi Ayub itu nabi yang paling maksudnya gini, kaya sekali ya. Hartanya, sawahnya itu banyak. Hartanya ya banyak, anaknya ya banyak, istrinya ya gak satu pokoknya. Tapi karena godaan setan itu habis, sawahnya dibakar iblis. Jadi ditinggalkan istrinya, anaknya juga lari semua. Jadi gini, Nabi Ayub itu sawahnya itu di tengah. Anehnya ketika kebakaran itu emang sawah-sawah yang tetangganya itu nggak kena api, tapi punyanya dia itu kebakar. Jadi kan emang udah dirasa kalau ini kan nggak wajar kan, karena ini godaannya setan. Oh ya, jadi Nabi yang paling sabar itu Nabi Ayub ya, karena sabarnya. Sekarang sebutkan Nabi siapa ya yang bapaknya raja, anaknya juga raja. Anaknya siapa namanya? Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu raja yang mana Nabi Daud itu arti bahasanya gini. Jadi gini, Nabi Daud itu ya suaranya tuh enak sekali. Makanya sampai angin pun menyukai suaranya. Loh, bayangkan. Angin loh. Iya, jadi anginnya tuh kalau Nabi Daud bersuara, angin itu juga kayak melodi gitu loh ya. Jadi kayak seruling itu kan, kalau seruling itu kan angin yang ditiupkan di seruling, jadi keluar anginnya yang membentuk suara. Nabi Daud juga gitu ya. Kemudian Nabi Daud itu punya anak yang namanya menjadi raja, namanya Nabi Sulaiman. Gak ada raja yang paling besar kekuasaannya, tahtanya setelahnya kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya hikmah, bisa mengerti bahasa